Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di halaman akses Wasm 2.0. Script Wasm 2.0 ini menggunakan extension browser bernama UI Vision sehingga bisa diakses menggunakan browser Chrome maupun Mozilla Firefox versi terbaru. Nah, untuk cara instalasi UI Vision di Google Chrome, silahkan tonton terlebih dahulu video pertama cara install UI Vision di Chrome. Kemudian, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal atau memasang script Wasm 2.0 ini di aplikasi UI Vision. Oke, pertama teman-teman silakan download terlebih dahulu untuk script Wasm 2.0-nya ini dengan cara klik yang tombol biru ini. Silakan di-download masing-masing satu persatu ke folder teman-teman. Kemudian jika sudah, sebelumnya untuk script ini menggunakan extension .json, jadi bukan .js lagi. Ya, karena ini kita menggunakan UI Vision, di mana UI Vision itu ekstensinya menggunakan JSON. Setelah teman-teman download script 2.0 dan teman-teman sudah menginstal UI Vision di browser Chrome-nya, atau kalau saya ini menggunakan browser Edge. Edge ini masih menggunakan Chromium, jadi masih support ya. Teman-teman sudah menginstal, maka nanti teman-teman akan mendapati aplikasi add-on Chrome extension UI Vision-nya nanti sudah terinstall, tinggal dinyalakan biar muncul di atas ini, kemudian tinggal diklik. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman sudah menyimak bagaimana cara menginstalnya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di pojok kiri bawah ini, di dalam storage mode ini ya. Jadi di UI Vision ini untuk storage-nya itu ada dua macam. Jika teman-teman klik di bawah bagian ini, maka di sini ada local storage dalam kurung in browser. Yang kedua ada file system atau on hard drive. Jadi perbedaannya adalah yang local storage atau in browser ini tidak menggunakan memori atau ruang penyimpanan di dalam komputer kita. Tapi untuk penyimpanannya itu berada di dalam lokal browser, jadi tersimpan di browser itu sendiri. Jadi di dalam Chrome-nya ya. Jadi tidak tersimpan di komputer kita. Sedangkan kalau yang menggunakan file system atau on hard drive ini terinstall atau tersimpan, kita bisa menyimpannya di dalam komputer kita atau di hard drive kita. Kita bisa memindahkannya di mana-mana ya. Kalau kita pilih file system ini, nah secara default biasanya ketika kita sudah menginstal itu ada folder baru bernama UI Vision di desktop. Kita lihat ya. Nah, di desktop ada UI Vision. Ini kalau kita buka, nantinya ada beberapa folder. Di mana folder ini termasuk ada folder data source, ini untuk menyimpan file data source ya, sama mirip dengan macros. Kemudian ada macros, ini untuk menyimpan kode-kode kita. Ya, kemudian di sini ada screenshot, kemudian ada logs, kemudian ada image dan lain sebagainya. Ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah macros sama data source ini. Ya. Nah, untuk memindahkan file, untuk memindahkan folder lokasi penyimpanan, kalau saya ini saya simpan di Google Drive. Teman-teman bisa buka di UI Vision ini, kemudian klik kiri yang di pojok kanan atas ini. Kemudian di sini ada X modul, teman-teman bisa mengubah home foldernya ini. Ya, secara default di sini akan tersimpan di desktop. Oke ya. Nah, yang perlu saya ingatkan ya, yang sebagai catatannya, jika teman-teman atau kita memilih file system on hard drive, ya karena X modulnya kita menggunakan X modul dan X modul ini versi gratis, maka yang perlu diingat adalah UI Vision hanya akan menampilkan maksimal 10 baris. Jadi maksimal 10 folder
atau file. Jadi folder dan file ya, dan atau file. Jadi kalau kita hitung di sini ada folder Wasm. Di dalam folder Wasm ada 2 file, itu sudah dihitung 2. Ada 2 file, 1, 2, 3. Kemudian di sini ada juga file 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya itu ada 10. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jika misalkan di dalam folder makros ini, contoh, jika di dalam folder makros ini, teman-teman punya lebih dari 10 file, ya, termasuk di sini ada folder 1. Jadi ini sudah dihitung 3 ya. 1 folder dan 2 file di dalamnya sudah dihitung 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total ada 12, maka yang 2 tidak akan ditampilkan di sini. Ini kekurangannya jika kita menggunakan file system untuk storage modenya. Seperti itu. Jadi jika teman-teman menggunakan model ini, jadi bisa dilihat di sini ya, ada 2 file yang tidak ditampilkan. Nah, bedanya jika kita menggunakan local storage, di sini tidak ada batasan. Jadi di sini jika ada 10 lebih file yang kita simpan di sini, tidak ada batasan atau tidak dibatasi hanya 10. Namun hati-hati jika teman-teman menyimpan di sini ya. Jika teman-teman membersihkan browser ini, itu bisa jadi kalau tidak hati-hati untuk local storage ini bisa terhapus ya, karena saya beberapa waktu lalu mencoba membersihkan file-file sampah menggunakan CCleaner ya. Mungkin saya salah checklistnya, ternyata file yang sudah saya buat di local storage ini ikut terhapus semuanya. Jadi hati-hati saran saya. Oke. Sekarang jika teman-teman sudah mendownload script Wasm, silakan teman-teman pilih terlebih dahulu untuk storage modenya. Jika teman-teman menggunakan local storage seperti ini yang in browser, silakan teman-teman klik tombol makro kita bikin file baru. Kemudian kita kasih nama, misalkan Wasm. Ini ya. Jika sudah kita confirm, maka di sini ada file baru namanya Wasm. Kemudian di sini posisinya masih kosong. Kemudian kita beralih ke kemudian di sini ada table view sama source view atau JSON. Karena tadi filenya berupa JSON, kita klik yang ini. Kemudian di sini kita buka hasil download file kita tadi. Saya contohkan misalkan ini ya, WA sendernya ini. Kita buka. Kemudian ini kita copy semua, klik kanan, klik all, kemudian copy. Kemudian kita masuk ke sini dan kita paste di sini. Kita klik all, kita hapus dulu, kemudian paste di sini. Oke. Jika sudah, kita coba beralih ke table view. Maka di sini scriptnya sudah masuk. Oke ya. Ini jika teman-teman menggunakan local storage modenya menggunakan local storage. Jangan lupa jika sudah seperti ini kita klik save. Sudah ya? Oke. Nah, begitu juga dengan file yang lainnya. Jadi teman-teman bikin file baru terlebih dahulu, file baru kosongan, kasih nama, klik confirm, kemudian pindah ke tab source view atau JSON, kita hapus semua dan kita paste script yang sudah kita download. Nah, apabila teman-teman lebih menggunakan file system, ini lebih mudah karena apa? Karena file yang sudah kita download tinggal kita masukkan ke dalam UI Vision macros. Sama dengan ketika kita menggunakan iMacros ya. Kita tinggal paste di sini, boleh kita bikin folder baru maupun tidak seperti ini. Jadi di sini ada WA sender, ada WA number validator, atau di sini saya bikin folder baru seperti ini. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan ke video bagaimana cara menggunakan
atau fitur-fitur dari Wasm.